nyamber. Lawak barai. Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara terbakar Jumat malam. Akibatnya belasan orang tewas, sementara puluhan orang lainnya mengalami luka bakar. Hujan yang mengguyur Jakarta sejak Jumat siang mengakibatkan sejumlah permukiman terendam banjir hingga ketinggian mencapai 1 meter. Seorang remaja di Bandung dikeroyok oleh segerombolan pria menggunakan senjata tajam. Diduga mendapat intervensi dari sejumlah orang tak dikenal, 2 orang saksi kunci dalam kasus penganiayaan David mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Halo, selamat pagi. Pemirsa. Senang sekali kita dapat kembali menyapa Anda pagi hari ini dalam program Fokus Pagi edisi Sabtu 4 Maret 2023. Bersama saya Jamie Darusman. Dan saya Sheila Purnama. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Dan pemirsa, Depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara terbakar. Warga panik lantaran kebakaran sudah menjalar ke permukiman penduduk. Guys, Pertamina kebakaran coy. Inilah rekaman video amatir warga detik-detik saat Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara terbakar pada pukul 8 Jumat malam. Api kian membesar dengan muncul kilatan. Rekaman video amatir lainnya memperlihatkan warga sekitar depo menyelamatkan diri. Sejumlah truk pengangkut bahan bakar minyak di Depo Pelumpang dievakuasi mengingat kobaran api kian besar. Sebanyak 18 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk proses pemadaman. Sejumlah warga korban kebakaran telah dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan luka bakar. Belum diketahui penyebab maupun lokasi pasti yang terbakar, namun kobaran api sudah menjalar ke permukiman warga. Tim Liputan melaporkan. Kobaran api yang membakar Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara dan rumah-rumah penduduk di sekitar depo berhasil dijinakan tim damkar menjelang tengah malam. Ada belasan orang termasuk diantaranya anak-anak dilaporkan meninggal dunia. Sementara puluhan orang lainnya mengalami luka bakar dan kini jalani perawatan di rumah sakit. Kepanikan melanda warga saat kebakaran disertai ledakan terjadi pada Jumat malam di Depo Pertamina, wilayah Pelumpang, Jakarta Utara. Masyarakat berlarian menyelamatkan diri menjauh dari titik lokasi kebakaran. Sementara penduduk Jalan Tanah Merah Bawah, Rawabadak Selatan, Koja yang berada di dekat lokasi kebakaran berkumpul di kantor kelurahan selama proses pemadaman kebakaran berlangsung. Mau nyengat bensin ya, sepanjang Jalan Koramil, Jalan Tanah Merah ini, kita menghimbau kepada warga untuk segera mengevakuasi atau keluar dari wilayah. Karena baunya tercium sekali. Sampai saat ini mungkin sesak kali ya napasnya ya, karena baunya itu. Dan setelah itu terjadi ledakan PRW ya. Ledakan gitu. Karena ledakannya itu cukup keras? Iya, keras, ledakan keras, kemudian apinya besar gitu. Saya sudah sama PRW suka kasih tahu semua, ayo keluar semua warganya gitu kan. Akhirnya kita sepakat itu ledakan, banyak warga yang masih melihat jatuhan, termasuk kabel-kabel itu pada jatuh semua, putus-putus semua gitu kan. Baru akhirnya ke kanan kiri itu merembat, api besar semua.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat beserta Kapolda Metro Jaya yang meninjau ke lokasi kebakaran menyatakan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11 malam setelah petugas pemadam berjibaku selama 2,5 jam dengan mengerahkan 51 unit mobil damkar dan 255 personel petugas. Kebakaran terjadi pada pipa penyalur BBM dari Kilang Balongan ke TBBM Depo Pelumpang. Namun belum diketahui penyebab pasti kebakaran karena tengah dalam proses penyelidikan polisi. Belasan orang dilaporkan tewas serta puluhan warga mengalami luka bakar akibat kejadian ini. Karena kita korban jiwa yang tadi sudah berhasil dievakuasi di korban jiwa yang meninggal 14 orang itu dewasa, kemudian yang di rumah sakit itu ada 5 di pelabuhan, di rumah sakit pelabuhan 11 di rumah sakit Tugu, 15 di rumah sakit Besar dan 11 di rumah sakit Puncak. Dan ini masih dalam pencarian. Kami mewakili seluruh keluarga besar PT Pertamina Persero dan juga mewakili Direktur Utama PT Pertamina Persero Ibu Nike meminta maaf atas kejadian yang terjadi di Terminal BBM Pelumpang, Jakarta pada hari ini. PT Pertamina Persero berkomitmen dan bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi warga yang terdampak, dan PT Pertamina Persero juga menjamin pasokan BBM tidak akan terganggu akibat dari insiden ini. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan PT Pertamina Patraniaga dan juga aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi penyebab dari kejadian ini. Hingga Sabtu dini hari, selain melakukan pendinginan di lokasi kebakaran, petugas gabungan terus melakukan penyisiran terhadap rumah-rumah terdampak kebakaran guna mencari korban. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Dalam pemirsa, sepanjang dini hari ini, Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta secara bergelombang terus menerima kantong-kantong jenazah dari korban kebakaran Depo Pertamina Pelumpang untuk dilakukan proses identifikasi. Rumah Sakit Polri juga menyiapkan posko ante dan post mortem, sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja Jakarta Utara menjadi pusat penanganan korban luka bakar. Satu persatu mobil ambulans yang membawa korban kebakaran terus berdatangan di RSUD Tugu Koja, Jakarta Utara. Puluhan pasien dengan luka bakar serius mendapat perawatan di ruang IGD RSUD Koja. Kebanyakan korban dilarikan ke rumah sakit ini adalah warga yang tinggal di sekitar Depo Pertamina Pelumpang. Selain mendampingi anggota keluarga yang butuh perawatan, sebagian warga yang terus berdatangan ke rumah sakit juga untuk mencari anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Pas kecelakaan itu pas Pertamina itu meledak. Mungkin kena kali cipratan minyaknya ke anak gitu ya. Tadi sih sempat lari ke Mulyasari, mertua ada di situ di Mulyasari sama ponakan dua nih, si Ilyas sama Ilsan. Tapi si Ilyas sama Ilsan dirujuk nih ke sini. Kalau anak saya nggak ketemu, nah ketemunya pas saya lari ke sini baru saya ngeliat anak saya gitu. Karena luka bakarnya kayaknya sih 90% deh Mbak. Iya. Makanya. Kabar terakhir dari rumah sakit? Ini mau di ICU dulu. Mungkin nanti kalau mau dirujuk, tadi bilangnya gitu ya. Sebanyak 14 korban luka dirawat di Rumah Sakit Mulyasari Koja, Jakarta Utara. 14 korban, 2 diantaranya bocah balita dan lansia, umumnya mengalami luka bakar cukup parah. Sementara itu Pemprov DKI Jakarta siap menanggung seluruh biaya pengobatan korban kebakaran Depo Pertamina Pelumpang. Hal ini disampaikan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai meninjau langsung penanganan korban di RSUD Tugu Koja. Korban kebakaran ini apa nanti biayanya ditanggung oleh pemerintah, terutama rumah dari para korban? Tentunya kalau semua biaya kita tanggung, pemerintah tanggung. Ya kita lihat. Lukanya apa? Kebanyakan luka bakar. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bela sungkawa atas peristiwa kebakaran yang menelan korban jiwa dan luka-luka ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Malam ini Jumat 3 Maret 2023 telah terjadi insiden terbakarnya pipa Pertamina di Koja, Jakarta Utara. Saya mengucapkan duka cita dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk para korban dan tentu keluarga. Saya memerintahkan Pertamina untuk segera mengusut tuntas kasus ini. Kita fokus dan cepat selamatkan masyarakat dan harus ada evaluasi operasional untuk kedepannya. Dalam perkembangan yang sama, 7 jenazah korban kebakaran Depo Pertamina Pelumpang tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu dini hari.
7 kantong jenazah dibawa masuk oleh tim DVI ke dalam ruang forensik untuk dilakukan otopsi dan proses identifikasi korban. Rumah Sakit Polri telah menyiapkan evakuasi baik yang korban yang masih hidup maupun yang sudah mati. Jadi kami sudah menyiapkan UGD kami siap, ruang perawatannya siap, ICU siap, dan untuk DVI malam ini kami sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tim DVI juga menyiapkan posko, pos dan antemortem keluarga korban untuk memudahkan proses identifikasi jenazah. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kloset kamar mandi tiba-tiba meledak di rumah warga di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Selain mengakibatkan rumah rusak, istri pemilik rumah juga mengalami luka bakar, bahkan hingga 80%. Sambil berjalan, pria Parubaya bernama Kusdoyo ini menunjukkan kondisi rumahnya yang berantakan di Jalan Impres Kampung Sumur Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur setelah kloset jongkok di kamar mandi meledak Jumat pagi. Mesinnya meledaknya di sini. Kerasnya suara ledakan bahkan terdengar hingga radius 50 meter dan membuat warga sekitar panik. Ledakan kloset juga membuat lantai rumah retak dan plafon rusak. Ledakan terjadi saat istrinya menuju ruang dapur dan kamar mandi. Sang istri kemudian keluar rumah untuk minta tolong dengan kondisi hampir seluruh tubuhnya mengalami luka bakar 80%. Korban kemudian dilarikan warga ke rumah sakit untuk penanganan medis. Diduga kloset meledak akibat masalah adanya gas tangki septik yang keluar dan di saat bersamaan korban sedang menyalakan kompor. Saya bangun langsung nggak tahu sepeda meledak aja gitu, gitu. Nah, saya kaget, saya loncat, minta tolong gitu loh. Tolong, itu kan udah keluar semuanya, baru bawa ke rumah sakit. Gitu, ini tuh ada luka bakar. Aparat kepolisian Jumat siang melakukan olah TKP di lokasi dan mengumpulkan sisa bekas ledakan termasuk tangki septik untuk mengetahui penyebab pasti ledakan. Dari informasi polisi, tangki septik di rumah Kusdoyo ternyata diperuntukkan untuk 3 rumah kontrakan. Kami lakukan penyelidikan lebih lanjut apa penyebabnya toiletnya itu bisa meledak. Kalau dugaan sementara kan ada gas gitu ya. Sementara itu nggak terlalu lubat pembuangannya, 1 sepeda yang dipakai, 3 kontrakan. Untuk kepentingan penyelidikan, ruang dapur dan kamar mandi dipasang garis polisi. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Di informasi lainnya, 3 hari dirawat di rumah sakit. 1 dari 4 orang satu keluarga yang menjadi korban kebakaran akibat kebocoran tabung gas LPG di Banyuwangi akhirnya mengembuskan napas terakhir. Korban meninggal dunia usai mengalami luka bakar serius saat kebakaran terjadi. Sempat kritis dan menjalani perawatan intensif selama 3 hari di RSUD Genteng Banyuwangi. 1 dari 4 korban kebakaran akibat kebocoran tabung gas LPG dinyatakan meninggal dunia pada Jumat siang. Korban bernama Hadi Sofyan, usia 24 tahun, anak pertama dari Suryono dan Koimah, warga Dusun Melik, Banyuwangi. Korban meninggal dunia akibat luka bakar serius di tubuhnya yang mencapai 75%. Luka bakar ini membuat sistem metabolisme maupun pernafasan terganggu. Sementara ayah, ibu beserta adik korban yang berusia 18 tahun hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena luka bakar yang dialami. Kondisi ketiga korban semakin membaik. Setelah dinyatakan meninggal dunia, korban dibawa ke rumah duka dengan mobil ambulans. Kedatangan jenazah korban disambut tangis haru oleh kerabat maupun tetangga. Yang saya lihat itu hampir di sekujur badannya, Mas, sampai telapak kakinya, sampai ibunya kan mengeluarkan darah, hampir sekujur ibunya, Mas. Makanya dia paling beda ngerasa ini dibanding yang lain itu seperti kepanasan, nggak bisa diam gitu. Sebelumnya, 4 orang dalam satu keluarga dilarikan ke rumah sakit setelah tubuhnya melepuh akibat terkena sambaran api dari bocornya tabung gas LPG 3 kg di dalam rumahnya pada Selasa dini hari. Seorang korban akhirnya meninggal dunia.
Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Pemirsa, hujan yang mengguyur Jakarta sejak Jumat siang mengakibatkan sejumlah permukiman terendam banjir pada Jumat sore hingga malam. Ya, di Kebon Jeruk, Jakarta Barat misalnya, air yang merendam jalan setinggi nyaris 1 meter, sontak ini membuat warga sulit beraktivitas. Jalan Muhajar, Kebon Jeruk, Jakarta Barat Jumat sore terendam banjir lebih kurang 70 cm. Aktivitas warga pun terganggu. Warga harus bersusah payah menerobos banjir untuk tetap beraktivitas atau sekedar kembali ke rumah. Terlebih, jalan ini merupakan jalur penghubung kawasan Kampung Baru menuju Kebayoran Lama maupun sebaliknya. Sejumlah petugas PPSU datang ke lokasi untuk membersihkan sampah yang terbawa arus air. Banjir dipicu meluapnya air kali Sekretaris setelah hujan terus turun. Datarannya agak rendah, terus kalinya juga agak kecil gitu, bakaran kalinya. Gara-gara hujan deras tadi? Iya, dari hujan deras tadi. Tapi emang sering bang sih? Sering, emang tiap hujan agak deras dia langsung ada genangan. Hingga Jumat malam, banjir masih merendam sejumlah jalan dan permukiman. Di Jalan Sasak 2 Kebon Jeruk misalnya, banjir setinggi setengah meter yang sempat merendam jalan, memutus akses pengendara dari arah jalan panjang menuju Pasar Kembang Rawabelong. Sementara di Jakarta Timur, sejumlah jalan juga masih tergenang banjir Jumat malam. Di Jalan Bojana Tirta Pisangan Timur Pulau Gadung misalnya, banyak pengendara sepeda motor yang terpaksa mendorong kendaraan karena mengalami mati mesin saat nekat menerobos banjir. Sejumlah petugas Sudin Sumber Daya Air tampak bersiaga di lokasi. Kita buka pintu air sebelah sana bang, sama nanti mungkin kita ini lakukan penyedotan kalau misalnya debit airnya udah mulai surut dari waduk Bekai. Ini banjirnya kenapa sih bang? Ini karena curah hujan bang. Selain curah hujan tinggi, kecilnya lubang saluran pembuangan air ke kali membuat banjir di kawasan tersebut lama surut. Ketinggian air yang mencapai 40 cm juga menyebabkan kemacetan sepanjang 2 km di ruas Jalan Raya Joglo, Kembangan, Jakarta Barat Jumat malam. Antrean kendaraan terjadi lantaran para pengendara memperlambat kecepatan saat melintasi banjir. Banjir di wilayah ini disebabkan luapan air dari Kali Gebyuran yang meluap imbas hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur sejak siang hingga malam hari. Tim Liputan melaporkan. Kita jeda dulu sejenak, jumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir. Usai pariwara. Di antaranya seorang remaja di Bandung, Jawa Barat dikeroyok oleh segerombolan pria menggunakan senjata tajam. Sesaat lagi, tetap bersama kami. Kembali bersama kami di Fokus Pagi, pemirsa. 3 dari 6 pelaku pengeroyokan pada seorang remaja di kota Bandung diringkus polisi. Aksi brutal para pelaku dilatar belakangi ketersinggungan atas komentar korban di media sosial. Dengan membabi buta, gerombolan pria ini mengeroyok seorang remaja menggunakan senjata tajam di sebuah depot pengisian air ulang di wilayah Riung Hegar, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat. Korban yang sedang berkendara motor tiba-tiba diserang para pelaku. Video aksi pengeroyokan keji ini pun viral di media sosial. Tak lama kejadian, polisi akhirnya berhasil meringkus 3 dari 5 pelaku. Mirisnya 1 pelaku yang ditangkap masih di bawah umur. Motif pengeroyokan yakni ketersinggungan pelaku atas komentar korban di akun komunitas media sosialnya. Asal ataupun cerita awalnya, jadi pelaku ini membentuk suatu komunitas tongkrongan anak-anak muda, kemudian dimuat di media sosial. Nah, korban ini adalah mengomentari di akun media sosialnya komunitas pelaku tersebut. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara korban masih dirawat di rumah sakit akibat luka parah di bagian tangan. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Kita ke informasi selanjutnya. Diduga saling ejek, 2 kelompok pemuda saling serang menggunakan batu, anak panah, busur, dan senjata tajam di pinggir kanal Karuwisi, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan kedua kubu yang saling bertikai ini. Gas air mata, gas air mata.
kelompok pemuda terlibat tawuran dan saling serang di pinggir Kanal Karwisi, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Batu, busur, senjata tajam, dan benda keras lainnya dijadikan alat untuk tawuran. Aparat kepolisian tak tinggal diam dan melepaskan sejumlah tembakan peringatan dan gas air mata. Namun bukannya membubarkan diri, para pelaku bahkan tidak mengindahkan peringatan petugas. Akibatnya sejumlah pelaku jatuh pingsan usai terkena lemparan batu dan anak panah busur. Aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar yang menerjunkan 50 personilnya akhirnya berhasil membubarkan tawuran. Akibat tawuran, mobil yang terparkir di sekitar TKP kacanya pecah dan sejumlah rumah juga rusak terkena lemparan batu. Ada keributan di bawah jalan Veterani. Jadi begitu saya datang ke TKP, kebetulan ada baku lempar antara kelompok satu dan kelompok lain. Kemudian kami datang, saya bubarkan, selesai, situasi aman. Kalau motifnya saya tidak tahu motifnya. Yang jelas saya dua-duanya saya pisahkan, selesai. Selesai ya. Ada korban luka? Korban sampai saat ini belum ada laporan ke saya. Tapi ada luka-luka tadi, Konden? Luka kena busur sedikit. Kena busur ya, sama kena batu juga, Konden ya. Belum jelas penyebab tawuran, namun diduga saling ejek di antara pemuda. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kurang dari 24 jam, polisi akhirnya berhasil menangkap satu pelaku tawuran dengan senjata tajam dan air keras pada korban driver ojek daring di Johar Baru, Jakarta Pusat. Polisi kini masih memburu 6 pelaku lainnya. Pria berinisial WH ini diringkus di rumahnya di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Menurut polisi, WH merupakan satu dari 7 pelaku tawuran hingga mengeroyok pengemudi ojek daring yang saat itu terlibat aksi tawuran. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti senjata tajam jenis celurit dan jaket ojek daring milik korban yang terkena siraman air keras. Tawuran dipicu dendam lama antar geng warga. Menjadi menarik ya, motifnya memang seperti aksi dendam atau balasan beberapa kelompok antar kelompok di gang RW 04 dengan RW 07 memang sudah berlangsung lama. Tawuran antar kelompok warga terjadi pada Kamis sore di Johar Baru, Jakarta Pusat. Selain menggunakan senjata tajam, pelaku juga menyiramkan air keras pada korban pengemudi ojek daring. Aksi tawuran kerap kali terjadi, warga berharap petugas dapat melakukan penjagaan agar tawuran tidak terulang lagi. Diduga mendapat intervensi dari sejumlah orang tak dikenal, 2 orang saksi kunci dalam kasus penganiayaan David mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada Jumat kemarin. Akibat intervensi, kedua saksi kunci kini mengalami trauma dan butuh pendampingan pihak LPSK. Melalui kuasa hukum, 2 orang saksi kunci kasus penganiayaan D, yaitu N dan R, mengajukan permohonan perlindungan ke kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di kawasan Ciracas, Jakarta Timur pada Jumat sore. Pasalnya, 2 orang saksi kunci ini mendapat intervensi dari sejumlah orang tak dikenal, mulai dari lokasi kejadian hingga saat memberikan keterangan terhadap polisi. Sempat berupaya seolah ingin mempengaruhi kesaksiannya, mempengaruhi keterangannya, sehingga pada saat di Polsek itu kan sempat yang diberikan kabar kekerasan yang terjadi itu disebabkan karena perkelahian. Awalnya seperti itu. Yang disampaikan oleh terduga pelaku ini, Pak? Iya, jadi kan belakangan kan kalau kita lihat dari presidensial Dirkrimum, terakhir kan dia juga banyak memberikan keterangan bohong juga. Kebohongan itu diantaranya adalah kasus penganiayaan kemudian dipikir menjadi perkelahian. Sementara itu, LPSK telah menerima berkas permohonan perlindungan yang diajukan oleh korban penganiayaan D melalui pihak keluarganya. Namun hingga kini LPSK belum memberikan perlindungan karena masih dalam proses investigasi atau penelaahan oleh pihak LPSK. Kalau menyangkut D itu kami melakukan proaktif dan sudah bertemu dengan pihak keluarga
pihak keluarga juga sudah mengajukan permohonan perlindungan berupa pemenuhan hak prosedural. Pemenuhan hak prosedural itu berarti pendampingan pada setiap proses hukum, dari proses penyidikan sampai dengan proses persidangan nantinya. Dia berpotensi mendapat perlindungan lantaran kasus ini merupakan penganiayaan berat yang masuk dalam kategori tindak pidana tertentu dan prioritas. Saat ini D masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit usai dianiaya oleh tersangka Mario Dandi Satrio. Muhammad Subardi Arifki melaporkan dari Jakarta. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang bocah laki-laki di Kota Padang, Sumatera Barat menjadi korban penganiayaan yang dilakukan neneknya sendiri. Di sekujur tubuh korban terdapat bekas luka yang sudah mengering. Dalam video yang beredar luas, terlihat penganiayaan dilakukan seorang nenek terhadap cucunya sendiri dalam angkutan kota jurusan Pasar Raya Lubuk Buaya, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku beberapa kali mencubit, menjambak rambut, dan membenturkan lututnya ke wajah korban. Polisi dari sektor Koto Tangah Padang Kamis malam menangkap pelaku di kawasan Kayu Kalek, Kecamatan Koto Tangah Padang. Hasil pemeriksaan, korban sering dieksploitasi oleh pelaku dengan memaksanya sebagai pengemis. Sementara orang tua kandung korban sudah lama berpisah. Cucunya ini diperintahkan atau disuruh untuk melakukan kegiatan mengemis yang dilakukan di pasar raya ataupun di Permindo, di toko-toko. Nanti dapat uang disetorkan. Apabila dapat uangnya sedikit atau tidak, nanti cucunya dimarahi seperti yang terjadi di atas angkot tersebut. Penganiayaan yang dilakukan nenek terhadap cucunya itu diduga sudah lama terjadi. Hal itu terlihat dari banyaknya bekas luka pada tubuh korban yang mulai mengering. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Di informasi selanjutnya, sempat diwarnai aksi kejar-kejaran di jalan raya. Polisi akhirnya berhasil meringkus 2 pencuri motor. Satu di antaranya merupakan anak kepala desa. Polisi menyergap 2 pencuri motor di Kecamatan Gisting, Tanggamus, Lampung. Satu di antaranya adalah dalang aksi pencurian motor yang merupakan anak kepala desa. Kedua pelajar asal Wailiwok, Kecamatan Wonosobo ini awalnya berpura-pura buang air kecil di belakang rumah korban daerah Banjarmanis. Saat melihat motor terparkir di belakang rumah wanita berusia 37 tahun tersebut, mereka langsung merusak kunci kontak dan menggasak kendaraan. Keduanya telah mencuri sebanyak 5 kali lebih di wilayah Tanggamus. Hasil penjualan motor curian lalu dibagi bersama. Salah satu orang pelaku itu macam perlawanan, ya, karena 1 lawan 1 pada anggota, akhirnya bergulat dan terbantu oleh kami turun dari mobil, mereka kejar juga. Jadi kami bantu kepada anggota kita yang sedang berkelahi dari pelaku tersebut. Kini kedua tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara, sementara aparat terus memburu rekan keduanya yang masih buron. Asep Syaifullah melaporkan dari Tanggamus, Lampung. Pemirsa, seorang pemuda di Penjaringan, Jakarta Utara menjadi korban penjambretan oleh 2 orang berboncengan sepeda motor. Sebelum melancarkan aksinya, kawanan pelaku mengintai korban yang tengah menggunakan telepon seluler. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat penjambretan telepon seluler yang dilakukan 2 pelaku yang berboncengan sepeda motor pada Kamis sore. Korbannya adalah seorang pemuda yang tengah berjalan kaki di Jalan Aladin, Penjaringan, Jakarta Utara. Meski korban berusaha mengejar, namun kedua pelaku berhasil kabur. Sebelum beraksi, pelaku mengincar korban, bahkan sempat melintasi korban yang berjalan dari arah berlawanan. Motor kedua pelaku kemudian berbalik arah dan langsung melakukan perampasan. Aksi pencurian di minimarket di Brebes, Jawa Tengah berhasil digagalkan 2 karyawan. Pelaku yang sedang mencuri uang di kasir terpergok karyawan hingga terlibat perkelahian. Nih ya, masuk ya, ini pelakunya masuk ya. Inilah rekaman CCTV saat seorang pencuri yang menggunakan helm berwarna hitam mencoba menggasak seluruh uang yang ada di mesin kasir di minimarket Jalan Jenderal Sudirman, Brebes, Jawa Tengah, Kamis malam. Pelaku kemudian terpergok oleh karyawan hingga terlibat duel. Satu rekan pencuri lainnya lalu masuk hingga terjadi duel 2 lawan 1. Tak berhenti sampai di situ, saat 2 pencuri ini mencoba menaiki motor, mereka kembali baku hantam dengan para karyawan.
Keributan ini mengundang perhatian warga hingga akhirnya petugas polisi yang bermarkas di seberang minimarket sigap datang dan melumpuhkan kedua pelaku. Ada orang masuk, langsung ke area kasir dan langsung membuka laci. Nah, setelah itu aku tahu. Setelah tahu, iya ketahuan, terus tegurnya nih, ngapain mali-mali gitu lah. Dia mencoba melawan, itu berkelahi Pak. Terus ada orang masuk, tahunya mau nolongin aku, ternyata temannya dia. Pelaku kini diamankan di Mapolres Brebes untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan barang bukti uang tunai Rp500.000 lebih hasil percobaan pencurian. Sugihartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Fokus Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya kepanikan melanda warga ketika depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara terbakar pada Jumat malam. Belasan orang tewas sementara puluhan orang mengalami luka bakar. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Nyambar! Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi. Pemirsa, banjir merendam sejumlah daerah penyangga ibu kota. Para korban banjir mulai kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dua minggu sudah permukiman di Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Jawa Barat tergenang banjir. Ketinggian air di wilayah itu hingga Jumat sore mencapai 1 meter. Sedikitnya 40 rumah ditinggal pergi penghuninya. Mereka mengungsi di lokasi yang lebih aman. Bahkan sebagian dari mereka memilih mengontrak rumah agar terbebas dari banjir. Genang banjir ini mah baru 13 hari, tapi rumah saya belakang udah hampir 2 tahun. Ya kan 2 tahun bener? Ya. 2 tahun. Ini 13 hari ini nggak pernah surut atau gimana? Nggak pernah surut. Kalau hujan menambah tuh, ada tuh segitu tuh, ada tuh tembok bekasnya tuh. Nggak. Jadi kalau hujan bertambah, kalau nggak hujan nggak surut. Di Kabupaten Bekasi, banjir yang terjadi di perumahan Villa Kencana Cikarang tak menunjukkan tanda-tanda akan surut. Ketinggian banjir bahkan telah mencapai 1 meter. Warga kini mengungsi di Masjid Arayan, Kecamatan Karang Bahagia. Sementara, warga korban banjir di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, mulai kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka berharap bantuan dari pemerintah. Ini butuhkan atuh banyak Pak, ini tuh segala alat-alat pada kebanjiran, segala tempat tidur, segala itu tuh lemari pada hancur Pak. Sementara itu, pasca banjir yang merendam permukiman warga Sirempak, Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat sore berangsur surut. Sejumlah warga yang mengungsi di posko pengungsian kembali untuk membersihkan rumahnya. Untuk mempercepat air surut, pemerintah desa terpaksa membuat 2 sodetan saluran air menuju Sungai Cisadane. Untuk mempercepat air surut, pemerintah desa terpaksa membuat 2 sodetan saluran air menuju Sungai Cisadane. Warga berharap pemerintah desa mempertahankan sodetan saluran air untuk mengantisipasi banjir susulan, apalagi cuaca buruk masih terjadi. Tim Liputan melaporkan. Sementara di Jawa Timur, intensitas hujan yang tinggi membuat Sungai Bengawan Solo meluap dan merendam permukiman warga di Kelurahan Ledokwetan, Bojonegoro. Di lokasi lain, warga Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi masih bertahan di pengungsian lantaran air yang merendam tempat tinggal mereka belum juga surut. Yang punya rumah Pak. Seperti inilah kondisi rumah warga di Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jumat sore. Warga hanya bisa pasrah melihat harta benda mereka terendam air dengan ketinggian mencapai 50 cm. Banjir yang datang secara tiba-tiba akibat air luapan Sungai Bengawan Solo pada Kamis sore membuat warga tak bisa menyelamatkan perabotan rumah. Ya keburu cepat airnya. Saya yang saya bawa itu yang penting-penting, Pak. Ya surat-surat ya berharga itu. Surat-surat saya bawa. Warga sudah mendapatkan bantuan berupa sembako. Namun, saat ini mereka tak bisa menggunakannya. Sebab dapur dan peralatan masak mereka terendam air. Saat ini, warga membutuhkan makanan yang siap konsumsi. Kondisi tak jauh berbeda dengan warga terdampak banjir di Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Ngawi. Hingga kini, mereka masih bertahan di kamar mandi umum. Luapan air Sungai Bengawan Solo juga merendam puluhan rumah di Kelurahan Ledokwetan, Bojonegoro, Jawa Timur, hingga ketinggian mencapai 30 cm.
Hal ini terjadi usai intensitas hujan yang tinggi mengguyur wilayah ini dalam beberapa hari terakhir. Akibatnya, aktivitas warga menjadi terganggu. Ketinggian air Sungai Bengawan Solo sendiri kini dalam status siaga merah. Warga yang berada di bantaran aliran sungai diharapkan waspada. Sementara itu, banjir akibat luapan air sungai juga turut merendam sejumlah rumah warga di 2 desa, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Banjir dengan ketinggian mencapai 100 cm hingga 120 cm terjadi usai wilayah ini dilanda hujan deras. Meski air mulai meninggi, namun warga tetap bertahan di rumah mereka. Sementara, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca labil yang terjadi beberapa waktu belakangan seperti sering hujan turun dan ada jeda dengan disertai cuaca panas masih akan terjadi hingga akhir musim hujan. Hal ini biasa terjadi di masa peralihan musim. Pembentukan awan hujan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti angin, kelembapan udara, kondisi labilitas udara, bahkan hingga pemanasan permukaan oleh matahari. Ketika awan hujan terbentuk di suatu wilayah, itu menandakan bahwa kondisi labilitas udara dan kelembapan mendukung pertumbuhan awan di daerah tersebut. Selain itu, juga pemanasan dari matahari dan daerah pertemuan dan perlambatan angin juga mempengaruhi dari pembentukan awan hujan itu sendiri. Jadi kondisi cuaca yang dapat berubah-ubah ini adalah kondisi umum yang dapat terjadi di mana saja. Masyarakat diminta tidak panik, namun selalu waspada dengan dampaknya, yaitu tiba-tiba terjadi banjir, longsor, dan sebagainya. Tim Liputan melaporkan. Ratusan warga korban banjir di Desa Sukamakmur, Karawang harus antre untuk mendapatkan 1 porsi bakso. Bantuan makanan juga dibagikan kepada warga terdampak banjir di Teluk Naga, Tangerang, Banten. Terjangan air di Desa Sirumpak, Teluk Naga, Tangerang, Banten berdampak pada lebih dari 1.000 warga. Aktivitas mereka pun lumpuh selama 2 hari berturut-turut. Akibatnya mereka mulai kekurangan makanan. Untuk meringankan beban warga terdampak banjir, ada pembagian makanan. Saya mengikuti pembagian nasi yang diberikan oleh pihak Kecamatan Teluk Naga untuk warga terdampak banjir di kawasan Kabupaten Tangerang, tepatnya di Desa Sirumpak, Teluk Naga, Tangerang. Dan ada 300 nasi yang diberikan oleh mereka untuk diberikan ke warga terdampak. Untuk lebih lengkap saya akan bertanya kepada salah satu RW atau Pak RW yang ada di sini. Bapak, selamat siang. Bapak izin dengan Bapak siapa? Saya dengan RW Mandra, RW 07, RT 13. Ini ada berapa nasi yang disediakan untuk diberikan kepada warga terdampak untuk di sini? Saat ini dari pihak kecamatan itu sekitar 300 bungkus nasi. Warga yang rumahnya masih terendam banjir terpaksa mengungsi di posko pengungsian. Sementara warga yang rumahnya tak lagi terendam air berangsur kembali ke tempat tinggalnya. Sementara itu, ratusan warga korban banjir Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat harus mengantre untuk mendapatkan 1 porsi bakso. Bantuan ini diberikan oleh paguyuban pedagang mie dan bakso. Sebanyak 170 porsi bakso dibagikan secara gratis. Ketinggiannya, ya yang udah yang kemarin baru ada 2 meteran, beneran pas ibu kesini mah tuh Pak Fuad yang tahu. Ya, 2 meteran. Ngungsi. Yang ngungsi atau sampai sekarang. Kemarin ibu tilelap. Kondisi saat ini gimana sih? Baru masih segini. Di rumah posisi ibu masih 1 dada. Selama 6 hari warga belum mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Bahkan dapur umum pun hasil dari swadaya masyarakat sekitar yang peduli banjir. Setelah itu bantuan beras baru berdatangan untuk korban banjir. Tim Liputan melaporkan. Banjir merendam Terminal Jati Kudus, Jawa Tengah mengakibatkan sopir bus harus menurunkan penumpangnya di pinggir jalan. Sementara itu hujan deras membuat Jalan Bayangkara, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan terendam hingga 50 cm. Akibat hujan deras, Jalan Bayangkara, Tangerang Selatan, Banten terendam air hingga 50 cm. Mobil dan motor yang melintas kawasan ini terpaksa berjalan pelan. Sejumlah motor yang nekat menerobos air mengalami mogok hingga harus didorong untuk mencapai tujuan. Tidak hanya itu, kemacetan panjang pun terjadi lantaran kendaraan harus antre menunggu giliran untuk bisa melintasi jalan. Selain curah hujan tinggi, buruknya sistem drainase diduga menjadi penyebab banjir. Ini tadi lewat banjir, motornya mati nggak Pak? Mati.
2 kali. Sering lewat sini? Sering tiap hari. Sementara itu, banjir merendam Terminal Jati, Kudus, Jawa Tengah. Ketinggian air mencapai 60 cm di pintu masuk terminal dan 20 cm di dalam terminal. Karena banjir, sopir tidak berani masuk ke dalam terminal. Penurunan dan penjemputan penumpang dilakukan di jalan raya sebelah barat terminal. Sebagian PO sudah nanti ke fullnya masing-masing, tapi ada juga yang masih mungkin akan dialihkan di pinggir jalan ya, lihat situasi nanti sore. Kalau memang nanti nggak bisa surut, memang nanti akan di pinggir jalan. Jalan Raya Pantura di sebelah selatan terminal juga terendam banjir sehingga arus lalu lintas tersendat. Ketinggian banjir mencapai 30 cm sepanjang kurang lebih 500 meter. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, intensitas hujan yang tinggi membuat tebing setinggi 30 meter di kawasan Boyolali, Jawa Tengah longsor dan menutupi jalan antar kabupaten. Akibatnya jalan terputus total hingga Jumat pagi. Terjadi tanah longsor. Kemudian para Kepala Desa atau Kades Jerakah, Kabupaten Boyolali merekam sesaat setelah tebing setinggi 30 meter yang berada tak jauh dari rumahnya longsor. Ketebalan material longsor mencapai hingga ketinggian 2 meter, membuat jalan antar kabupaten ini tertutup. Akibatnya sejak Kamis malam hingga Jumat siang, para pengguna jalan yang akan melintas harus berputar arah. Longsoran yang menutup badan jalan baru dibersihkan dengan menggunakan alat berat pada Jumat siang. Saat musim hujan, jalur ini merupakan daerah yang rawan longsor sepanjang lebih dari 25 km karena berada di tengah Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang berupa tebing serta jurang-jurang. longsoran lebarnya 9 meter, panjangnya 17 meter, ketinggian 2 meter. Berarti sempat menutup akses jalan ya? Menutup akses jalan. Yang semalam itu tidak bisa sempurna untuk membuka, itu ada pohon-pohon yang tumbang, kemudian ada dangkelan yang agak besar. Jadi kalau untuk manual sangat tidak mungkin mengambil. Sementara di Jawa Timur, banjir bandang susulan menerjang wilayah timur Kabupaten Probolinggo, mengakibatkan 2 jembatan penghubung desa kembali rusak. Untuk sementara waktu, warga memperbaiki jembatan dengan material seadanya. Detik-detik terjangan banjir bandang menghantam jembatan penghubung antara desa Sentul di Kecamatan Gading dan desa Rano di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo terekam ponsel warga. Tali penyangga jembatan gantung sepanjang 6 meter ini putus. Beruntung jembatan tidak ambruk meski dihantam derasnya air sungai Pancarglaga. Agar kerusakan tidak semakin parah, Jumat siang warga bergotong royong memperbaiki jembatan yang rusak. Sementara itu di lokasi lain, sebuah jembatan bambu hanyut terbawa arus banjir bandang di sungai yang sama. Banjir bandang datang setelah wilayah timur Kabupaten Probolinggo, yakni Pegunungan Arkupuro, diguyur hujan deras selama 3 jam. Itu awalnya hujan atau ya? Iya hujan. Nah terus? Hujan Pak, hujan terus Pak. Nah setelah itu? Banjir Pak. Banjir terus di jembatan ini? Iya betul. Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, menghubungkan Desa Sentul, Kecamatan Gading. Ini karena apa kok putus? Kemarin karena bencana banjir, terus ada pohon buku hantam ke jembatan. Akhirnya jembatan putus. Selasa lalu 2 jembatan di desa Blimbing, Kecamatan Pakuniran juga ambruk akibat banjir bandang. Warga terpaksa membangun jembatan bambu di samping jembatan yang ambruk, karena selama ini jembatan tersebut menjadi satu-satunya akses penghubung kedua desa. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Kemacetan di jalur Pantura, Pati, Jawa Tengah akibat proyek perbaikan jembatan Juwana belum juga terurai. Bahkan ada sopir yang terjebak hampir 24 jam. Polisi akhirnya turun tangan memberikan nasi bungkus dan minuman kopi kepada mereka. Ya, ini kopinya ya. Kopi ya, Pak ya. Satlantas Polresta Pati membagikan nasi bungkus dan kopi kepada pengendara yang terjebak kemacetan di jalur Pantura, Pati, Jawa Tengah. Ada 1.000 nasi bungkus yang dibagikan pada pagi dan sore hari. Di wilayah kami, utamanya di jalur Pantura, Pati, Rembang, ada pekerjaan jalan, yaitu di Batangan dan di Juwana.
perbaikan jembatan. Sehingga kami saat ini memberikan aksi simpati kepada mereka, membagikan nasi bungkus, ya, kemudian kopi. Ya. Ini akan terus kita lakukan dalam 1 hari 2 kali. Hingga Jumat sore kemacetan masih terjadi di jalur Pantura Pati. Ribuan kendaraan mengular hingga sekitar 25 km dari Kecamatan Batangan hingga jalur lingkar Kecamatan Margerjo. Banyak sopir yang mengeluh karena terjebak macet, bahkan ada yang terjebak sejak Kamis sore. Ke Surabaya, bongkar Surabaya. Dari Jakarta. Terjebak di sini sudah berapa lama? Udah dari kemarin jam sore, jam 4. Ya. Proyek perbaikan jembatan Juwanapati inilah yang menjadi biang kemacetan jalur Pantura Pati. Kemacetan yang ditimbulkan sangat parah. Kendaraan mengular hingga puluhan km kemacetan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta proyek perbaikan jembatan dipercepat. Ini sebenarnya sudah nyambung sampai di sana, Ibu ya. Kita hanya butuh percepatan untuk apa namanya istilah ini, tulang-tulangnya ini, pembesiannya ini kita cepat. Hitungannya tadi 4 hari. Saya minta kalau masih 3 hari bisa nggak? Tantang lagi 2 hari bisa nggak? Itu hanya butuh kecepatan orang-orang yang terampil dan menambah SDM-nya saja. Kalau itu bisa dilakukan, sebenarnya ini hanya butuh optimum 2 hari berani selesai, maka hari ketiga udah dicor. Acaranya masih hari ya, Bu ya? Saat ini, proyek perbaikan jembatan Juwana sudah tahap pembesian dan akan dilanjutkan pengecoran. Jika sesuai jadwal, proyek perbaikan jembatan ini selesai pada tanggal 1 April 2023. Namun jika bisa dipercepat, kemacetan di jalur Pantura bisa segera teratasi. Arif Nur melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Si jago merah menghanguskan sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Kuningan, Jawa Barat. Kobaran api yang besar membuat warga panik. Di Desa Sukaja, Kecamatan Cimahi, pada subuh, tolong segera. Kobaran api yang menghanguskan sebuah rumah di Desa Sukajaya, Kuningan, Jawa Barat, Jumat subuh sontak membuat panik warga. Menggunakan alat seadanya, warga berjibaku memadamkan api agar tidak merambat ke rumah lainnya. Petugas pemadam kebakaran datang dengan mengerahkan 1 unit mobil damkar. Sekira pukul 6 pagi, si jago merah akhirnya berhasil dikuasai. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa karena saat kejadian rumah dalam kondisi kosong. Informasi dari korsleting listrik karena rumah ini kan tidak dihuni ya. Pemiliknya tinggal di Depok karena hanya dikontrol oleh orang tuanya saja sewaktu-waktu. Akibat kebakaran ini kerugian material ditaksir ratusan juta rupiah. Agung Gunawan melaporkan dari Kuningan, Jawa Barat. Sementara di ibu kota, pemirsa, depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara, Jumat sekitar pukul 8 malam terbakar. Warga panik lantaran kebakaran menjalar ke wilayah permukiman penduduk. Guys, Pertamina kebakaran, coy! Inilah rekaman video amatir warga detik-detik saat depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara terbakar pada pukul 8 Jumat malam. Api kian membesar dengan muncul kilatan. Rekaman video amatir lainnya memperlihatkan warga sekitar depo menyelamatkan diri. Sejumlah truk pengangkut bahan bakar minyak di depo Pelumpang dievakuasi mengingat kobaran api kian besar. Tim Liputan melaporkan. Ya, untuk penyebab terjadinya kebakaran dari depo Pertamina Pelumpang tadi, ini masih dalam penyelidikan polisi. Sementara sejumlah warga yang kehilangan rumah terdampak kebakaran mengungsi ke sejumlah tempat. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana, kita terhubung dengan reporter Agisa Febila di sekitar depo Pelumpang, serta dari Rizka Dior yang berada di RSUD Koja, Jakarta Utara. Kita simak dulu laporan dari Agisa. Ya, Jamie dan juga pemirsa, memang pagi ini api sudah sepenuhnya padam. Namun hingga saat ini warga yang berada di sekitar pemukiman ini masih terus bahu-membahu untuk menyisir bangunan-bangunan yang sudah terbakar ini untuk melihat apakah masih ada bara api yang menyisa atau tidak. Dan bisa saya perlihatkan ke Anda, ini adalah bangunan yang tepat berada di samping depo kilang minyak Pelumpang ini. Dan bisa dilihat sendiri ini bangunan sudah rata tersisa puing-puing saja.
sudah tidak ada lagi bangunan yang masih berdiri. Ini kalau tadi kami berbincang dengan warga, ini tadinya adalah kios-kios UMKM daripada para warga RW 9 ini sendiri. Dan memang pada kejadian tadi malam, Jamie dan juga pemirsa, ini kepanikan pun terjadi di warga karena kurun waktu kebakaran dan ledakan ini yang cukup cepat sehingga warga merasa panik dan semuanya berlarian keluar rumah, sehingga juga barang-barang tidak sempat sama sekali diselamatkan oleh warga. Karena kalau saya melihat di sini memang masih ada bekas kendaraan motor, lalu ada juga barang-barang di rumah, lalu masih ada kulkas dan sebagainya. Selain itu juga Jamie, hingga saat ini terkonfirmasi ada sebanyak 268 jiwa dari 68 kepala keluarga yang tinggal di RW 1 dan RW 9 di kawasan Depo Kilang Minyak Pelumpang ini. Sekitar 260 lebih jiwa ini juga terpaksa harus diungsikan ke sejumlah tempat, antara lain ada di Kantor Palang Merah Indonesia PMI Jakarta Utara, ada juga di tenda-tenda darurat yang didirikan oleh BPBD dan juga Polri. Dan juga selain itu, Palang Merah Indonesia di sini juga membuka 3 buah tenda untuk para warga yang menjadi korban dan rumahnya terbakar. Demikian laporan saya dari Depo Kilang Minyak Pelumpang sementara, dan selanjutnya akan ada laporan dari Rumah Sakit Koja yang akan disampaikan oleh rekan saya Rizka Dior. Rizka, silakan. Ya, terima kasih Agisa. Sedangkan untuk situasi terkini di RSUD Koja Jakarta Selatan sendiri, situasi juga sudah berangsur sepi. Kami tidak melihat adanya bahkan satu keluarga dari korban kebakaran pelumpang Pertamina ini yang masih menunggu di ruang tunggu RSUD Koja Jakarta Utara. Bahkan jika tadi kami sempat berbincang dari pihak pengamanan juga sudah sempat dikatakan bahwa situasi sudah berangsur normal, begitu kunjungan dari PJ Gubernur, Kasat, Pangdam dan juga pihak-pihak lainnya usai melakukan kunjungan di sini, karena seperti yang kita ketahui bersama Jamie dan juga pemirsa bahwa malam hari tadi untuk RSUD Koja Jakarta Utara sendiri tidak henti-hentinya kedatangan begitu banyak korban yang cukup memprihatinkan begitu dari akibat kebakaran pelumpang Pertamina ini, sehingga menurut informasi terakhir yang kami dapatkan kiranya ada sekitar 24 orang yang sempat dirawat di RSUD Koja Jakarta Utara ini. Namun menurut informasi terakhir yang kami dapatkan Jamie dan juga pemirsa, dari ke-24 korban yang sempat dirawat di RSUD Koja ini sudah beberapa diantaranya ini dirujuk ke rumah sakit lain, yakni ke Rumah Sakit Pusat Pemerintah dan juga ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan beberapa diantaranya atau lebih tepatnya ada 2 yang sudah dipulangkan karena kondisinya yang membaik, sedangkan satu lainnya ini sudah meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Koja. Namun sehingga untuk saat ini yang dapat kami informasikan kepada Jamie dan juga pemirsa, untuk update situasi terkini di RSUD Koja sendiri hanya tersisa 3 korban saja yang masih menjalani perawatan, di mana satu diantaranya merupakan bayi berusia 6 bulan, satu diantaranya remaja dan juga satu diantaranya orang dewasa begitu. Dan menurut informasi terakhir yang kami dapatkan juga Jamie dan juga pemirsa, dari total 13 korban jiwa yang merupakan 3 diantaranya anak-anak dan sudah dirujuk ke Rumah Sakit Polri, menurut informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak RS Polri, mereka juga baru saja menerima 6 kantong jenazah baru pada hari ini dari korban kebakaran pelumpang Pertamina ini, dan rencananya nanti tim forensik RS Polri sendiri juga akan melakukan autopsi kepada ke-6 kantong jenazah yang baru mereka terima. Jamie. Rizka Dior melaporkan langsung dari Rumah Sakit Koja Jakarta, dan sebelumnya juga ada Agisa Febila yang melaporkan dari Pelumpang Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali teman-teman dan tetap utamakan keselamatan. Pemirsa, kita jeda dulu sejenak. Jumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara, di antara dari lanjutan dari Liga 1, di mana Persikabo 1973 sukses mengalahkan Bali United dengan skor 2-1. Fokus Pagi segera kembali. Kembali bersama kami di Fokus Pagi bersama saya Sheila Purnama. Dan saya Jimmy Darusman. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Nasution terekam kamera milik Dinas Perhubungan Kota Medan turun dari mobil dan mengadang serta memarahi sopir angkot yang
menabrak pengendara sepeda motor. Mobil angkutan kota itu terekam menerobos lampu merah lalu menabrak seorang pengendara motor hingga tersungkur. Selengkapnya dalam Indonesia Viral. Inilah detik-detik saat Wali Kota Medan Bobi Nasution menolong pengendara motor yang tertabrak angkutan kota. Selanjutnya ia mengadang dan memarahi sopir angkot yang menabrak pria parubaya pengendara motor di ruas jalan Dr. Mansur Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Peristiwa ini berawal saat sopir angkutan kota melanggar lampu merah hingga menabrak pengendara motor. Bobi secara spontan beraksi usai melihat kecelakaan akibat ketidakpatuhan para sopir angkot. Kejadian ini pun viral di media sosial. Terkait buruknya tingkat kepatuhan para pengemudi angkot yang beroperasi di kota Medan, Bobi telah menyerahkan sedikitnya 8 unit kamera elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE sebagai dukungan terhadap kinerja Polri dalam meminimalisir dampak kecelakaan akibat ketidakpatuhan. Ini agar apa? Agar program Bapak Kapolri untuk tilang elektronik ini bisa dikebut, bisa dipercepat di seluruh daerah termasuk kota Medan. Kami Pemko Medan mendukung program Bapak Kapolri. Sementara dampak yang ditimbulkan akibat angkot yang menerobos lampu merah, Bobi menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Pengendara motor dan sopir angkot sepakat untuk berdamai. Tuti Alawi lebih melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Di informasi selanjutnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akan menindak tegas oknum-oknum yang masih menjual pakaian ataupun sepatu impor bekas. Pernyataan tersebut dikeluarkan Zulkifli Hasan sebagai respon terhadap bisnis pakaian serta sepatu impor bekas yang kian menjamur di tanah air. Zulkifli menegaskan jika ditemukan oknum yang masih menjual pakaian ataupun sepatu bekas, maka pihaknya bersama dengan Bea dan Cukai serta aparat keamanan akan menyita barang-barang impor bekas tersebut. Mohon izin seperti yang tadi. Dengan aparatur kan masuknya kan, nah masuknya ini banyak jalannya, gitu ya. Ada jalan tikus, ada jalan buaya, macam-macam. Ya pokoknya bekas-bekas kita sita kalau ada. Kasih tahu aja di mana. Jangan isu dong. Ada di mana kasih tahu kita. Kita beralih ke informasi dari lapangan hijau, Jamie dan juga pemirsa. Ini dari laga lanjutan BRI Liga 1 di mana Persikabo 1973 sukses mengalahkan Bali United dengan skor 2-1. Nah, di laga lain yang besar, Borneo FC kembali ke jalur positif usai menumbangkan tuan rumah Madura United 1-0. Misi Bali United untuk meneruskan tren positif harus terhenti oleh tuan rumah Persikabo 1973 di pekan 28 BRI Liga 1 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat sore. Di menit 23, tuan rumah unggul berkat sundulan Pedro Henrique usai menyambar umpan sepak bebas Tegar Infantri. Serdadu Tridatu baru dapat menyamakan kedudukan di menit 49 lewat tendangan bebas Fadil Sausu. Petaka bagi Bali United terjadi setelah Berwanuri diganjar kartu merah. Laskar Pajajaran yang memanfaatkan keunggulan jumlah pemain kembali unggul melalui gol Pedro Henrique jelang laga bubar. Persikabo menang 2-1. Di pertandingan lain, Borneo FC sukses memperpanjang tren tanpa kemenangan yang menimpa Madura United. Bermain di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, tuan rumah dibuat tersentak melalui gol Adam Alis di menit 24. Menerima umpan Matius Pato, Adam Alis melakukan soloran dan menaklukkan kiper Randy Oscario. Skor 1-0 untuk unggulan Pesut Etam bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Menang 1-0, Borneo naik ke peringkat 5, sedangkan Madura United turun ke posisi 6 di klasmen sementara. Itu dia klasemen sementaranya. Kalau saya nunggu yang sore ini nih. Oh iya? Aksi laga seru pekan ke-28 yang akan tersaji sore nanti mempertemukan Barito Putra dan tuan rumah Persik Kediri di Stadion Brawijaya Kediri, Jawa Timur. Ini ya, kedua tim kan sama-sama berada di papan bawah klasemen, Jamie ya. Jadi pastinya mereka berambisi untuk mendapatkan hasil yang positif. Persik Kediri akan menjamu Barito Putra dalam lanjutan kompetisi BRI Liga 1 pada pekan ke-28 di Stadion Brawijaya Kediri. Duel sesama tim papan bawah ini dipastikan akan berjalan seru lantaran baik Barito Putra maupun Persik Kediri pada pertandingan sebelumnya telah menunjukkan tren positif dengan meraih kemenangan. Pada sesi latihan Jumat pagi, Renan Alves dan kawan-kawan hanya menjalani latihan ringan untuk menjaga stamina dan kebugaran tubuh saja.
pelatih anyar Barito Putra Rahmat Darmawan mengatakan anak asuhnya datang ke kandang Macan Putih dengan mental dan kepercayaan diri tinggi setelah melibas klub peringkat 2 Persib Bandung dengan skor 2-1. Konsistensi, motivasi mereka dalam setiap pertandingan, dan saya pikir kita menghadapi satu lawan yang terus menunjukkan tren positif dalam beberapa pertandingan mereka terakhir. Ini bukan sesuatu yang mudah, untuk kerja keras, dan itu yang selalu saya ingatkan sama pemain. Sementara bagi tuan rumah perlu mewaspadai kebangkitan tim tamu Barito Putra. Rotasi pemain dilakukan guna membendung strategi dari tim lawan. Renan Silva dan kawan-kawan kini dipastikan akan tampil full tim tanpa ada pemain yang mengalami cedera ataupun akumulasi kartu. Memanfaatkan kondisi ini, pelatih Persik Kediri berharap anak asuhnya bisa meraih kemenangan sehingga ke papan bawah klasemen sementara. Meskipun telah meraih tren positif sebelumnya mengalahkan Arema FC dan Rans Nusantara, Rivaldo Alves sang pelatih tetap mengasah kemampuan anak asuhnya. Di mana yang salah, kita mau ambil salah di sini, kita mau pilih yang bisa terjadi besok. Seperti derby lah, kita bicara seperti itu. Seperti derby, pertandingan besok harus sabar dan patient. Dan saya yakin pemain kita fight besok untuk cari 3 poin. Ada pikiran lain. Hingga saat ini, Persik Kediri masih berada di posisi 17 klasemen sementara dengan perolehan 23 poin atau setingkat di bawah tim tamu Barito Putra. Daniel Sukendro melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Nah, kali ini kita ke informasi yang sedang banyak diperbincangkan termasuk di media sosial nih, Jamie ya. Jadi karena pertimbangan alasan keamanan, PT Liga Indonesia baru memutuskan menunda laga Persija Jakarta kontra Persib Bandung. Sedianya pemirsa, pertandingan akan digelar pada hari Sabtu 4 Maret di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan lanjutan BRI Liga 1 antara Persija melawan Persib Bandung diputuskan ditunda. Keputusan diambil PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi BRI Liga 1 dengan alasan faktor keamanan. Sedianya pertandingan akan digelar pada Sabtu hari ini tanggal 4 Maret di Stadion GBK Jakarta. Dirut Pusat Pengelolaan Kompleks GBK Rahmadi Afif di Jakarta Jumat siang mengatakan aspek keamanan yang tidak maksimal muncul karena pengajuan pertandingan Persija kontra Persib terlambat masuk. PPK GBK telah lebih dahulu memberi izin penggunaan stadion untuk konser grup musik asal Korea Selatan Blackpink pada 11 dan 12 Maret mendatang. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA pun telah mengetahui hal tersebut. Spesifik untuk kegiatan Persija dan Persib, mereka masuknya itu agak-agak akhir dan kami sudah tertutup kegiatan lainnya. Dan pastinya kalau dipaksakan, aspek-aspek security, aspek-aspek keamanan juga tidak prima. Oleh karenanya kami juga bersama-sama kepolisian, baik dari Polda, juga tidak dalam asesmen. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ada beragam reaksi yang terjadi usai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima dan meminta KPU untuk menunda pemilu 2024. Betul, reaksi beragam ini muncul di berbagai tempat ya, Jamie, termasuk di media sosial. Ya, Komisi Yudisial akan memanggil hakim untuk dimintai klarifikasi, sementara Partai Prima meminta seluruh pihak menaati keputusan pengadilan. Di kantor DPP Prima di Jalan Bacang, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, petinggi jajaran Partai Prima meminta semua pihak untuk menaati keputusan pengadilan yang meminta KPU untuk menunda pemilu hingga 2025. Kami meminta agar hak kami sebagai warga negara untuk berpolitik, mendirikan partai politik, dan menjadi peserta pemilu harus dipulihkan. Komisi Yudisial juga akan melakukan pendalaman terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait pemilu yang dianggap kontroversial. Komisi Yudisial akan melakukan pendalaman terhadap putusan tersebut, terutama untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran perilaku yang terjadi. Salah satu bagian dari upaya pendalaman itu bisa jadi dengan memanggil hakim atau majelis hakim yang bersangkutan untuk dimintakan klarifikasi. Sementara itu, pemerintah sedang melakukan pengkajian dan meminta seluruh pihak menunggu hasil kajian dari pemerintah dan hasil banding dari KPU. Saya kira itu kan putusan dari PN ya, dari pihak yudikatif. Ya, kita tunggu kan sekarang KPU banding. Ya, banding. Karena memang masalah ini kan bukan masalah mudah ya.
apakah ada kewenangan PN untuk menetapkan penundaan pemilu itu. Ini ya sedang dilakukan pengkajian. Ya. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan menghukum KPU untuk menunda tahapan pemilu sampai Juli 2025. Tim Liputan melaporkan. Dan misal laporan tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi edisi hari ini. Ya, usai Fokus Pagi jangan lupa untuk menyaksikan program Ratapan Buah Hati. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Purnama. Dan saya Jimmy Drusman, kami pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Selamat berakhir pekan, have fun, jaga kesehatan.